Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita dapat bahan renungan malam yang kuat nih. Judulnya, Status Sejati Diuji Dalam Api. Iya, fokusnya jelas banget ya soal pemurnian iman lewat ujian. Betul, dan sumbernya ini meskipun singkat, kayaknya dalam banget maknanya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba ngulik lebih dalam lah ya. Gimana sih cara kita mandang kesulitan atau penderitaan itu? Bukan sebagai sesuatu yang, menghancurkan gitu ya. Iya, tapi lebih sebagai proses pemurnian. Setidaknya itu perspektif dari renungan ini. Oke deh, kita mulai dari ayat kuncinya aja kali ya. Di 1 Petrus 1 ayat 7. Boleh. Intinya kan di situ dibilang iman yang udah teruji itu nilainya jauh-jauh lebih tinggi dari emas. Emas aja yang dimurniin pakai api tetap bakal lenyap. Nah, itu dia. Ayat ini langsung ngasih nada ya, bahwa ada sesuatu yang super berharga di balik proses yang mungkin ya rasanya sakit gitu. Metafora api sama emas ini penting banget berarti ya. Sentral banyak. Api di sini tuh bukan cuma ngerusak loh, fungsinya spesifik. Misahin logam mulia dari katakanlah kotoran atau elemen lain yang nempel. Oke. Nah, renungan ini pakai gambaran itu buat ngerangin tujuan ujian dalam hidup rohani Anda. Jadi ujian itu ibarat api yang ngebakar kotoran dalam iman kita gitu. Kurang lebih gitu. Terus, apa nih kotoran yang dimaksud sama renungan ini? Nah, ini nih yang seru. Renungannya nyebut itu status semu. Status semu maksudnya? Digambarinnya tuh kayak hal-hal yang kita andalkan selain Tuhan. Bisa jadi ya rasa pede kita yang berlebihan sama kemampuan diri sendiri. Oke. Atau mungkin pencapaian duniawi yang kita jadiin identitas utama kita. Atau bahkan, ini agak nyelekit, kesombongan rohani. Wah, kesombongan rohani. Iya, ngerasa udah cukup baik, nggak perlu bergantung penuh lagi gitu. Nah, api ujian itu, kata teks ini, fungsinya buat ngebakar habis semua status-status palsu itu. Paham. Jadi kalau sumber kekuatan atau identitas palsu itu hangus, harapannya apa yang tersisa? Yang diharapkan tersisa itu emas murninya, yang oleh renungan ini disebut status anak sejati. Status anak sejati. Iya, kondisi iman yang murni, yang udah nggak nyender ke kekuatan atau status bikinan sendiri, tapi bergantung total sama kekuatan ilahi. Renungan ini nyebutnya Roh Kudus. Jadi tujuannya bukan melemahkan ya, tapi justru mengarahkan ke sumber kekuatan yang asli. Betul banget, transformasi bukan destruksi. Ini menarik sih. Berarti kalau Anda nih yang dengerin, lagi ngerasa di dalam api, lagi susah gitu. Nah, iya. Teks ini kayak ngasih kacamata baru ya. Bukan cuma soal bertahan, tapi ngelihat ini sebagai proses pembentukan aktif dari Tuhan. Persis, ada pergeseran perspektif yang didorong di sini. Bukan lagi nanya, kenapa sih ini kejadian sama saya? Tapi lebih ke, apa ya yang lagi Tuhan murnikan lewat ini? Wah, itu beda banget cara mandangnya. Iya kan? Ini ngubah posisi Anda dari sekedar korban pasif, jadi ya partisipan aktif lah dalam pertumbuhan rohani. Setidaknya itu kerangka pikir renungan ini ya. Terus gimana cara terapinnya nih? Kan biasanya renungan nggak cuma teori ya. Ada ajakan buat refleksi nggak? Ada. Jelas banget malah. Ada ajakan buat Anda mikirin, ujian spesifik apa sih yang lagi Anda hadapi sekarang? Terus, bisa nggak Anda mulai coba dikit aja ngelihatnya sebagai bagian dari proses pemurnian ini? Oke. Ini nyambung ke doa juga. Gimana doa Anda bisa berubah? Mungkin bukan cuma minta masalahnya hilang gitu aja. Tapi juga, mohon supaya hati dibentuk. Iman dimurnikan. Lewat proses itu. Itu tantangan ya. Minta dimurnikan pas lagi panas-panasnya gitu kan, berdoa. Penyerahan diri yang gede banget. Iya, nggak gampang memang. Ada semacam apa ya? Jaminan atau harapan gitu di ujung proses ini? Ada kok. Renungannya ditutup dengan semacam doa berkat atau harapan gitu. Apa tuh? Harapannya ya supaya Anda bisa keluar dari setiap api ujian itu dengan iman yang kualitasnya jauh lebih oke, lebih murni, lebih kuat dari sebelumnya. Kayak emas yang makin kinclong habis dibakar ya? Nah, persis. Udah bersih dari kotorannya. Jadi ada tujuan mulia di balik semua kesulitan itu. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum deep dive singkat kita dari renungan ini, ujian hidup itu kayak api pemurnian. Betul. Tujuannya buat ngebakar habis ketergantungan sama diri sendiri, status palsu. Hasilnya, Iman yang murni, yang nyender ke kekuatan ilahi, ke Roh Kudus. intinya bukan kehancuran, tapi transformasi. Sip.
Dan ini mungkin ya ninggalin satu pertanyaan refleksi terakhir buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Kalau kita terima nih metafora pemurnian emas ini, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara aktif, bekerja sama gitu dengan proses pemurnian di hidup Anda? Bukan cuma nahan pasif ya? Iya, bukan cuma nahan atau nanggung aja, tapi mungkin secara proaktif nyari emas yang lagi dibentuk di tengah api itu. Kira-kira apa ya langkah konkretnya buat itu? Wah, pertanyaan bagus banget buat direnungin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.